Shalom untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih waktu yang indah menjadi bagian kami untuk merenungkan lagi firman-Mu. Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, untuk pelajaran pada saat ini berjudul Berdiri di Medan Perang Kuno. Sekali lagi, berdiri di medan perang kuno. Masih terdapat dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Nah, apa artinya berdiri dalam Efesus 6 ayat 11, 13, dan 14? Nah, tulisan-tulisan dari Thucydides menyatakan bahwa ada 3 tindakan yang harus terjadi jika suatu pihak ingin menang dalam pertempuran. 1, tentara harus dekat dengan musuh, yang berarti mereka harus berbaris untuk bertemu musuh mereka. 2, kemudian mereka harus menyerang dan berdiri teguh atau berdiri tegak, bertarung 1 lawan 1 dengan musuh mereka. Dan yang 3, akhirnya mereka harus mengalahkan musuh. Nah, momen penting dari pertempuran kuno terjadi ketika 2 pasukan yang berlawanan datang dan saling menabrak dalam suara keras mengerikan dari perunggu, dari kayu, dari daging yang hancur. Itulah yang terjadi. Nah, berdiri teguh, mempertahankan posisi adalah tantangan besar dari pertempuran kuno. Dalam pertempuran jarak dekat, masing-masing pihak akan mencari momentum untuk saling mendorong satu dengan yang lain. Nah, Paulus juga memberikan penjelasan tentang pertempuran gereja ketika melawan musuh-musuh sebagai pertandingan gulat, Efesus 6 ayat 12. Dan dalam penggunaannya akan bentuk intensif dari kata kerja berdiri. Kalau kita baca dalam Efesus 6 ayat 13, agar kamu dapat bertahan di hari yang jahat. Nah, ini bukan sikap santai. Maka berdiri berarti terlibat dalam pertempuran dengan penuh semangat, menggunakan setiap senjata dalam pertempuran jarak dekat. Suatu hal yang jelas dari gambaran militer dalam nasihat Paulus sebelumnya, agar didapati berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Filipi 1 ayatnya yang ke-27. Inilah yang boleh kita renungkan bersama, berdiri di medan perang melawan musuh kejahatan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh belajar firman-Mu dari pelajaran sekolah Sabat tentang berdiri teguh di hadapan Tuhan. Artinya kami berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa dengan Tuhan, berjuang untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil. Mampukan kami dengan kuasa surga agar musuh-musuh dapat dikalahkan. Iman kami tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Diberkatilah semua umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.